Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Ardina Putri dari Program Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi fisika yaitu tentang kinematika gerak lurus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda bergerak seperti mobil bergerak, kereta bergerak, anak-anak berlarian, buah kelapa yang jatuh, atau bahkan kita sendiri yang melakukan gerak tersebut. Nah, dari contoh tersebut, apa yang teman-teman ketahui tentang gerak? Nah, benar sekali. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tersebut. Dengan kata lain, benda dapat dikatakan bergerak apabila suatu benda tersebut mengalami perubahan kedudukan atau suatu benda tersebut menempuh suatu jarak tertentu. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak melengkung, dan gerak parabola. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang gerak lurus. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, berdasarkan cuplikan tersebut, apa yang dapat kalian katakan tentang gerak lurus? Nah, benar sekali. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus. Di dalam gerak lurus, lintasan yang terbentuk adalah berupa garis lurus. Di dalam gerak terdapat istilah berupa jarak dan perpindahan. Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda yang ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Nah, gerak lurus terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau bisa disebut dengan GLB, dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau bisa disebut dengan GLBB. Nah, pembahasan kita yang pertama ini yaitu tentang gerak beraturan atau yang disebut dengan GLB. Nah, gerak lurus beraturan ini didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dan mengalami kecepatan konstan atau tetap. Karena suatu benda mengalami kecepatan yang tetap, maka dengan begitu nilai percepatan yang dialami benda tersebut bernilai 0 karena tidak mengalami percepatan atau perlambatan sama sekali. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan suatu kecepatan tetap 80 km per jam, yang artinya mobil itu bisa menempuh jarak 80 km dalam waktu 1 jam. Bila jarum speedometer di mobil itu tetap menunjukkan angka 80 km per jam, yang berarti mobil itu bergerak dengan kecepatan konstan. Karena kecepatan benda tersebut tetap, maka kata kecepatan dapat diganti dengan kelajuan. Nah, selanjutnya ini merupakan rumus dari gerak lurus beraturan. Secara matematis, gerak lurus beraturan dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana V sama dengan S dan T, di mana V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S merupakan jarak dengan satuan meter, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Nah, ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Yang pertama, memiliki lintasan berupa garis lurus. Yang kedua, memiliki kecepatan tetap atau konstan. Dan yang ketiga, tidak memiliki percepatan atau nilai A-nya sama dengan 0.
Berikut ini merupakan grafik hubungan antara V dan T. Nah, berdasarkan grafik yang telah disajikan tadi, apa yang dapat teman-teman katakan atau apa yang dapat teman-teman simpulkan tentang grafik tersebut? Ya, grafik atau kurva hubungan antara V dan T tersebut menunjukkan bahwa kecepatan benda selalu tetap, tidak tergantung pada waktu. Sehingga grafik atau kurvanya merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu T atau dengan sumbu waktu. Nah, setelah kita tadi membahas tentang gerak lurus beraturan, kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Di mana gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus. Di mana percepatan suatu benda itu tetap dan kecepatannya berubah-ubah. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini, gerak benda dapat mengalami percepatan jika nilai percepatannya positif atau dapat mengalami perlambatan jika nilai percepatannya negatif. Nah, perbedaan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan ini terletak pada kecepatan dan percepatan, di mana saat gerak lurus beraturan kecepatannya konstan, sedangkan gerak lurus berubah beraturan kecepatannya berubah-ubah. Nah, ada dua jenis gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, kita bahas yang pertama itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Dalam gerak ini, nilai percepatannya positif. Contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat yaitu yang pertama ada gerak benda yang jatuh bebas. Yang kedua, gerak sebuah mobil yang dipercepat. Dan yang ketiga, gerak benda meluncur dari puncak bidang miring. Nah, ini merupakan contoh dari gerak jatuh bebas. Dan ini contoh gerak yang meluncur dari bidang miring. Nah, yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Dalam gerak ini, nilai percepatannya bernilai negatif. Contoh dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat antara lain yaitu yang pertama ada gerak benda yang dilempar vertikal ke atas. Yang kedua ada di dalam gerak lurus berubah beraturan ini terdapat 3 rumus dasar, yaitu yang pertama ada rumus kecepatan akhir saat T. Nah, rumus gerak lurus berubah beraturan ini menjelaskan berapa kecepatan benda di saat T apabila percepatan sebesar A dan memiliki kecepatan awal sebesar F0, di mana bisa dituliskan sebagai Vt sama dengan V0 tambah At. Dan yang kedua ada rumus perpindahan benda saat T, di mana S sama dengan V0T tambah setengah At kuadrat. Dan yang ketiga rumus kecepatan jarak, di mana Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2As. Ini merupakan grafik hubungan antara V dan T, di mana pada grafik pertama gerak benda dipercepat secara beraturan, sedangkan pada grafik ketiga gerak benda diperlambat secara beraturan. Grafik 2 menunjukkan gerak beraturan di mana kecepatannya tidak berubah.
Grafik 1 dan 3 menunjukkan GLBB, sedangkan grafik 2 tidak karena kecepatan benda tidak berubah, atau bisa disebut dengan GLB. Nah, cukup sekian materi kita tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.